pengangkatan jenazah Jenderal R. Suprapto. Jenazahnya sudah mulai membengkak, ya matanya tinggal sebelah. Nah, ini adalah yang hitam-hitam, ini adalah darah yang mengering, ya, karena beliau mengalami penyiksaan yang panjang. Ternyata darahnya sudah mengering sebelum dimasukkan ke dalam sumur. Setelah terendam dalam sumur, ya ada yang mencair. Jadi warna aslinya adalah putih. Di sini ada coklat dan kehitaman. Yang hitam itu darah yang mengering, yang coklat ini adalah darah yang sudah dicuci atau kena air itu. Di balik lembar sejarah bangsa yang penuh perjuangan, terdapat nama-nama yang abadi dalam ingatan rakyat Indonesia karena keberanian, ketulusan, dan pengorbanan mereka demi tegaknya kedaulatan negara. Salah satu tokoh itu adalah Letnan Jenderal Anumerta R. Suprapto, seorang perwira TNI yang mengabdikan hidupnya tanpa pamrih untuk Republik Indonesia. Dilahirkan di Purwokerto pada tahun 1920, Suprapto tumbuh sebagai putra bangsa yang teguh memegang prinsip, jujur dalam tindakan, dan setia kepada cita-cita kemerdekaan. Karier militernya dimulai sejak masa pendudukan Jepang hingga masa revolusi kemerdekaan, ketika ia terlibat langsung dalam mempertahankan tanah air dari ancaman penjajahan. Keberaniannya diuji dalam berbagai medan perang, namun kesetiaannya diuji dengan lebih berat ketika negeri ini dilanda badai pengkhianatan pada malam kelam 1 Oktober 1945. Diculik dan kemudian gugur sebagai korban kekejaman Gerakan 30 September, Legend R. Suprapto menjadi salah satu dari 7 pahlawan revolusi yang darahnya menjadi saksi bagi harga kemerdekaan. Ia tidak hanya gugur sebagai prajurit, tetapi juga bangkit sebagai simbol keberanian dan keikhlasan dalam membela keutuhan NKRI. Kini, saat kita menatap ke masa depan, marilah kita mengenang Legend R. Suprapto bukan sekadar sebagai nama yang terukir di monumen, melainkan sebagai teladan nilai-nilai luhur, cinta tanah air, integritas, dan pengorbanan tanpa batas. Letnan Jenderal TNI Raden Suprapto atau R. Suprapto adalah salah satu putra terbaik bangsa yang gugur dalam peristiwa kelam Gerakan 30 September 1965 G30S. Lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni 1920, ia tumbuh dalam keluarga religius dan disiplin yang membentuk kepribadiannya menjadi pribadi yang lembut, tenang, dan bertanggung jawab. Ayahnya, Raden Pusposeno, dan ibunya, Raden Ajeng Alimah, menanamkan nilai-nilai luhur yang kelak menjadi dasar etos hidup dan pengabdiannya sebagai prajurit sejati. R. Suprapto menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inlandse School di Purwokerto. Setelah lulus, ia melanjutkan ke Meir Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO, tempat di mana minatnya terhadap dunia militer mulai tumbuh. Kegemarannya melukis alat-alat perang dan bermain benteng-bentengan bersama teman-temannya menjadi cerminan awal semangat bela negara yang kelak mewarnai seluruh perjalanan hidupnya. Tamat dari MULO, ia masuk Algemene Middelbare School, AMS, bagian B di Yogyakarta, dan menyelesaikannya pada tahun 1941. Di AMS, bakat menulisnya terlihat dalam sebuah karangan berjudul Mijen Ideaal, Cita-Citaku, yang bahkan dimuat di majalah Fox. Tak lama setelah lulus, ketika Hindia Belanda sedang bersiap menghadapi invasi Jepang, Suprapto diterima di Koninklijke Militair Academy KMA di Bandung. Namun pendidikannya terputus akibat pendudukan Jepang dan ia sempat ditangkap sebagai taruna militer Belanda. Berhasil melarikan diri dari tahanan, Suprapto kembali ke Purwokerto dan mulai aktif dalam kegiatan kepemudaan. Ia mengikuti pelatihan semi-militer di Chuosenen Kunrensho yang dibentuk pemerintah Jepang dan terlibat dalam organisasi-organisasi pemuda seperti Keibodan, Seinendan, dan Suishintai. Dalam masa inilah ia bertemu dengan tokoh muda bernama Sudirman yang kelak menjadi Panglima Besar TNI. Pasca proklamasi kemerdekaan, Suprapto ikut dalam gerakan rakyat di Cilacap
untuk merebut senjata dan markas militer dari tangan Jepang. Setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk pada 5 Oktober 1945, Suprapto bergabung dan dipercaya menjadi Kepala Bagian 2 Divisi 5 TKR Purwokerto dengan pangkat Kapten. Ia turut mendampingi Kolonel Sudirman dalam pertempuran Ambarawa dan ikut memainkan peran penting dalam keberhasilan strategi Sapit Urang yang memukul mundur pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Kedekatannya dengan Sudirman membuahkan kepercayaan. Kapten Suprapto diangkat sebagai ajudan Panglima Besar. Di tengah gelora revolusi, ia menikah dengan Juli Suparti, gadis asal Cilacap, pada 4 Mei 1946. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 5 orang anak. Setelah konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia, karier militer R. Suprapto terus menanjak. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Teritorium 4 Diponegoro, kemudian Kepala Bagian 2 Staf Umum Angkatan Darat, dan tak lama setelahnya menjadi Asisten 1 KSAD sekaligus Wakil KSAD. Pada 1 Januari 1956, setelah menjabat sebagai perwira di Kementerian Pertahanan, ia ditunjuk sebagai Sekretaris Gabungan Kepala Staf, sebuah posisi strategis yang membawanya mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SSKAD di Bandung. Setelah menyelesaikan pendidikan militer lanjutan, ia ditunjuk sebagai Deputi KSAD untuk wilayah Sumatera dengan pangkat Brigadir Jenderal. Karirnya mencapai puncak ketika pada Juli 1963, ia diangkat menjadi Deputi Administrasi Menteri Panglima Angkatan Darat dan mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. Memasuki tahun 1965, suhu politik nasional semakin memanas. Pada April tahun itu, Markas Besar Angkatan Darat, MBAD, menyelenggarakan seminar nasional yang dihadiri oleh 200 perwira tinggi dan menengah, termasuk Mayor Jenderal R. Suprapto. Dalam seminar itu, dibahas ancaman strategis terhadap Indonesia, termasuk ekspansi komunisme dari utara. Sebuah pandangan yang bertentangan dengan Presiden Soekarno, yang justru menekankan bahwa musuh utama bangsa adalah nekolim, neokolonialisme, dan imperialisme. Akibat perbedaan pandangan ini, para peserta seminar dipanggil oleh Presiden Soekarno dan ditegur keras. Namun Suprapto bersama beberapa perwira seperti S. Parman dan Suwarto tetap berpendirian bahwa posisi TNI AD terhadap komunisme perlu dipertegas, apalagi dalam konteks meningkatnya kekuatan politik PKI. Meski terjadi perdebatan tajam, seminar itu menghasilkan rumusan penting berupa doktrin Tri Ubaya Cakti yang menjadi cikal bakal Dwi Fungsi ABRI, meletakkan dasar bagi keterlibatan militer tidak hanya dalam pertahanan, tetapi juga dalam bidang sosial dan pemerintahan. Situasi semakin pelik ketika PKI mencetuskan gagasan pembentukan Angkatan Kelima, pasukan rakyat bersenjata yang terdiri dari buruh dan tani. Gagasan ini yang didukung oleh DNID ditolak keras oleh TNI Angkatan Darat karena dianggap membahayakan integritas komando militer dan membuka peluang konflik internal. R. Suprapto adalah salah satu perwira yang menolak keras rencana ini. Sikap tegas Suprapto terhadap PKI membuat dirinya menjadi target bersama perwira tinggi lainnya. Pada pagi buta tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 04.30, waktu Indonesia Barat, sekelompok pasukan bersenjata mendatangi kediaman Mayor Jenderal R. Suprapto di Jakarta. Kedatangan mereka membuat anjing tetangga di sisi kiri, rumah menggonggong keras, membangunkan Jenderal Suprapto dari tidurnya. Merasa ada sesuatu yang tak beres, Suprapto segera menuju pintu depan rumah. Ia melarang istri dan anak-anaknya ikut keluar demi menjaga keselamatan mereka. Dari luar terdengar suara beberapa pria yang mengaku dari Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Dengan tenang, Suprapto membuka pintu dan bertanya,
"Ada apa pagi-pagi buta begini membangunkan saya?" Seorang di antara mereka menjawab, "Siap, Wan Pak. Bapak dipanggil untuk segera menghadap Presiden Soekarno." Suprapto meminta waktu untuk berganti pakaian, namun para prajurit menolak. Mereka bersikeras agar ia segera ikut, bahkan mulai bersikap kasar, mendorong dan menarik tubuh sang jenderal keluar rumah. Keriuhan itu membangunkan Ratna Purwati, putri sulung R. Suprapto, yang saat itu berusia 18 tahun. Ia mengintip dari balik jendela kamarnya. Dari sana, ia melihat beberapa orang mendobrak pintu garasi dengan kasar. Bunyi gedobrakan dari arah luar terdengar menyeramkan, kenangnya. Dalam suasana mencekam itu, beberapa orang mencengkeram tangan sang jenderal, memaksanya naik ke dalam truk militer yang telah menunggu di luar. Tanpa penjelasan lebih lanjut, pasukan penculik segera membawa R. Suprapto pergi. Belakangan diketahui mereka membawanya ke markas penculikan di kawasan Lubang Buaya. Dalam sebuah kisah menyebutkan, meski berpangkat tinggi di militer, Suprapto bukan sosok yang garang. Ia justru dikenal sangat lembut dan sabar. Hampir semua orang yang pernah mengenalnya sepakat, Suprapto jarang sekali marah. Bahkan kepada anak buahnya, ia tak pernah bicara dengan nada tinggi. Ketegasannya tidak diucapkan lewat suara keras, melainkan melalui sikap penuh wibawa dan keteladanan. Dalam kehidupan sehari-hari, Suprapto adalah pribadi yang religius. 5 waktu salat tak pernah ia tinggalkan, dalam keadaan apapun. Bagi Juli Suparti, itulah kekuatan batin sang suami yang membuatnya selalu tenang dan teguh menghadapi kehidupan. Di rumah, Suprapto adalah suami dan ayah yang sangat dihormati. Anak-anaknya begitu patuh, bukan karena takut, tetapi karena rasa segan dan cinta. Mereka selalu menuruti ucapannya, tanpa perlu dibentak. Kehadiran Suprapto membawa suasana hangat dan penuh rasa hormat. Meski tugas militernya menyita banyak waktu, Suprapto tak pernah menyia-nyiakan momen kebersamaan dengan keluarga. Jika ada kesempatan, ia akan mengajak istri dan anak-anaknya bercanda, tertawa, berdiskusi, dan menyelipkan nasihat-nasihat bijak. Ia memberi ruang bagi anak-anaknya untuk bertanya tentang apa saja, tentang hidup, sekolah, atau masa depan. Saat itulah Suprapto menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah sejati. Juli Suparti menyebutnya sebagai suami yang ideal, lembut hati, penyayang, dan rendah hati. Sepanjang pernikahan mereka, Juli hampir tak pernah melihat Suprapto marah. Jika ada hal yang membuatnya kecewa, Suprapto lebih memilih diam. Dan justru dalam diam itulah Juli merasa gelisah, mencoba menebak apa yang sedang dirasakan sang suami. Suprapto sering mengingatkan keluarga akan pentingnya percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu adil adanya. Kalau kita mohon pertolongan kepadanya, tentu Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Begitu kata-kata yang kerap ia ucapkan kepada istri dan anak-anaknya. Kesederhanaan adalah prinsip hidup Suprapto. Pangkatnya tinggi, namun ia tidak hidup mewah. Ia tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Gaji sebagai perwira digunakan sebaik-baiknya untuk menghidupi istri dan 5 anaknya. Tidak pernah ada pesta ulang tahun di rumah mereka. Cukup dengan doa syukur dan kebersamaan yang tulus. Halaman rumah Suprapto dipenuhi anggrek yang terawat rapi. Bunga-bunga itu tampak indah, membuat orang menduga sang jenderal hidup bergelimang harta. Padahal anggrek-anggrek itu kerap dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Meski seorang jenderal, Suprapto tetap membumi. Tubuhnya agak gemuk, wajahnya bersahaja, dan tutur katanya lembut. Seringkali ia mencuci mobil sendiri sepulang dari kantor. Sopirnya pun bingung, merasa tak enak hati. "Jangan Pak, itu tugas saya," ujar sang sopir, berusaha merebut ember dan kain lap. Namun Suprapto hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, saya juga bisa. Kamu pulang saja, kamu pasti capek. Istirahat supaya besok bisa kerja lagi dengan semangat." Sang sopir pun pulang dengan hati gembira. Ia tahu
tidak semua orang seberuntung dirinya, bekerja untuk seorang atasan yang begitu manusiawi. Suprapto juga dikenal sebagai pribadi yang periang. Jika sedang bercanda bersama keluarga, ia bisa tertawa terbahak-bahak hingga suaranya terdengar sampai ke rumah tetangga. Di balik kedisiplinannya sebagai prajurit, tersimpan hati yang hangat dan penuh canda. Namun di balik semua kenangan indah itu, Yuli tak pernah menyangka bahwa sang suami akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu keji. Suprapto, suami yang lembut dan penyayang itu, dibunuh secara kejam oleh gerakan yang menamakan dirinya sebagai PKI. Bagi Yuli, luka itu tak akan pernah hilang. Namun ia tetap menyimpan kenangan tentang sosok Suprapto dengan cinta yang dalam. Sebagai seorang jenderal yang tidak hanya dihormati di medan tugas, tapi juga dicintai di rumahnya sendiri. Sedih tidak kalau Bapak meninggal dunia? Pertanyaan itu meluncur pelan dari bibir Letnan Jenderal Raden Suprapto kepada putri sulungnya, Ratna Purwati, pada malam 29 September 1965. Saat itu mereka tengah duduk santai di rumah keluarga di Jalan Besuki, Menteng, tanpa ketegangan, tanpa tanda apapun. Justru karena itulah pertanyaan itu terasa asing, aneh, tak biasa. Ratna masih remaja, belum sepenuhnya memahami arah percakapan itu. Ia menatap ayahnya, bingung, lalu menjawab dengan suara kecil, "Bapak ngomong apa sih?" Tidak ada kelanjutan. Tidak ada tawa atau candaan seperti biasanya. Hanya senyap yang menggantung, seolah menyimpan makna yang belum tiba waktunya untuk dimengerti. Ratna memang belum paham dunia yang sedang bergolak di sekeliling mereka. Ia tidak tahu bahwa sang ayah bersama para jenderal lain seperti Maijen S. Parman dan Brigjen Suwarto tengah menghadapi badai tekanan politik. Kampanye fitnah dari Partai Komunis Indonesia, PKI, semakin gencar. Bahkan dalam lingkup militer sendiri, mereka yang mencoba membawa isu PKI ke forum resmi Angkatan Darat sering ditolak. Seperti dicatat Ulf Sundhausen dalam Politik Militer Indonesia, bahwa justru ada kubu di dalam tentara yang berusaha membungkam suara mereka. Namun rumah di Jalan Besuki tetap tenang. Tidak tampak gelagat bahwa badai sedang mengendap-endap mendekat. Pada sore 30 September, Letjen Suprapto pulang membawa tumpukan buku baru. Ratna sempat heran, tetapi tidak menaruh curiga. Ayahnya memang gemar membaca, sebuah kebiasaan yang biasa pada hari yang tampaknya juga biasa. Yang justru membuat hati mereka resah malam itu adalah adik Ratna, Sri, belum juga pulang dari acara lomba lari di Harmoni. Malam merangkak lewat tengah malam. Letjen Suprapto masih menunggu. Ketika Sri akhirnya tiba beberapa menit setelah pukul 12, ia langsung menuju kamar, kelelahan. Tidak sempat bicara, tidak ada peluk, tidak ada percakapan. Tanpa mereka tahu, itu adalah saat terakhir keluarga melihat ayah mereka sebagai bagian dari rumah. Letjen Suprapto sendiri sulit tidur malam itu. Rasa nyeri pasca pencabutan gigi membuatnya gelisah. Ia memilih duduk di ruang kerjanya, melukis dalam senyap. Lukisan itu diniatkan sebagai sumbangan untuk Museum Perjuangan di Yogyakarta. Ia tak sadar, saat goresan demi goresan menyentuh kanvas, kelompok bersenjata di Lubang Buaya tengah bersiap melancarkan misi paling kelam dalam sejarah Republik. Sekira pukul 4.30 pagi, Jumat 1 Oktober 1965, dentuman keras dari arah garasi membangunkan seluruh rumah. Suara sepatu laras bergema di lantai marmer. Tak ada pasukan pengaman malam itu. Sang jenderal sendiri yang membukakan pintu. Di hadapannya berdiri dua regu pasukan berseragam resimen Jagrabirawa. Satu dipimpin Serka Sulaiman, yang lain oleh Serda Sukiman. Dengan wajah tegang, mereka berkata, "Bapak dipanggil menghadap Presiden Soekarno sekarang juga." Letjen Suprapto hendak berganti pakaian, namun tak diizinkan. Ia dibawa begitu saja, masih mengenakan piyama dan sarung kotak-kotak, tanpa sempat menyapa anak-anaknya, tanpa satu pun kata pamit kepada sang istri.
Hanya suara truk yang menghilang di kejauhan membawa pergi sang jenderal menuju takdir yang tak kembali. Sebelum pergi, salah seorang prajurit sempat merusak pesawat telepon di ruang tengah, seolah ingin memutus hubungan rumah itu dari dunia luar. Saat itu, belum ada yang benar-benar menyadari bahwa pagi itu adalah awal dari tragedi nasional. Julie Suparti, istri sang jenderal, mencoba menghubungi tetangga mereka, Jenderal S. Parman. Ia tak tahu bahwa keluarga di Jalan Serang itu pun sedang diguncang hal serupa. Beberapa saat kemudian, sekitar pukul 6.30 pagi, Karlina Umar Wirahadi Kusuma, istri Pangdam 5 Jaya, datang bertamu. Awalnya ia hanya ingin membicarakan persiapan apel akbar menyambut HUT TNI 5 Oktober. Namun suasana berubah saat Julie berkata, "Subuh tadi, Pak Prapto diminta menghadap Presiden." "Subuh tadi?" Karlina mengulang, terperanjat. "Ya, yang menjemput pasukan Cakrabirawa." Barulah saat itu Karlina menyadari ada pola. Suaminya juga keluar sejak subuh. Ia meninjau rumah-rumah jenderal lainnya, Pak Nas, Jenderal Yani, dan kini Suprapto. Ia tahu sesuatu sedang bergerak, dan itu bukan sekadar urusan protokoler. Beberapa hari kemudian, kebenaran yang tak sanggup ditelan akhirnya datang. Letjen Raden Suprapto adalah salah satu dari 7 perwira tinggi Angkatan Darat yang diculik, disiksa, dan dibunuh oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September. Jasadnya ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya. Hari ulang tahun ke-20 Tentara Nasional Indonesia yang seharusnya dipenuhi sorak dan kebanggaan berubah menjadi Hari Berkabung Nasional. Jenazah para pahlawan itu dilepas dengan upacara militer penuh duka. Negara tertegun, bangsa menangis. Dan di sebuah rumah kecil di Jalan Besuki, Ratna Purwati hanya bisa mengenang kembali malam itu. Ketika ayahnya, entah kenapa, bertanya pelan, "Sedih tidak kalau Bapak meninggal dunia?" Kini ia tahu, itu bukan sekadar pertanyaan, bukan pula candaan. Itu adalah firasat, sebuah pamit yang tak sempat disampaikan, yang baru benar-benar sampai setelah ayahnya pergi untuk selamanya. Saudara, dalam sejarah panjang bangsa ini, nama Letnan Jenderal R. Suprapto tercatat sebagai sosok prajurit sejati, teguh dalam prinsip, setia kepada negara, dan tak gentar menghadapi maut demi mempertahankan kehormatan TNI dan kedaulatan Republik Indonesia. Pengabdian beliau bukan sekadar rangkaian tugas militer, tetapi wujud nyata dari semangat perjuangan yang tak pernah pudar. Dari medan pertempuran revolusi hingga gugur dalam peristiwa kelam G30S, beliau menunjukkan bahwa kehormatan seorang perwira terletak pada keberanian untuk berdiri di garis depan, bahkan ketika nyawa menjadi taruhannya. Kini, bangsa ini mengenangmu, Jenderal, bukan hanya karena pangkat atau jabatanmu, tapi karena ketulusan pengabdianmu. Semangatmu akan terus hidup dalam dada setiap prajurit, dalam tiap detak perjuangan untuk keadilan dan kebenaran. Selamat jalan, Jenderal. Semoga damai abadi menyertaimu.